Bang Edi, Iya bang. gimana kabarku di sana? Iya sehat bang, sehat. Ah, Sehat. loh, kok tahu? Iya nampak lah bang. Gimana kabarku di sana? Bang Edi ada rencana nggak? Mana bang rencana? Ada rencana nggak? Iya, pikiran dulu bang. Wah, kau pulang ngantuk pula kau ah. Iya ngantuk aku bang. Karena lama kali cerita bang Zuma tadi sama siapa tadi itu. Ada yang ingin kau tidak tanyakan? Apa tentang apa kira-kira yang tidak kau ingin tanyakan? Nggak ada bang, nggak ada yang saya tanyakan. Udah pas semua, pas. Apa sih? Udah pas, semua pas. Udah mantap. Nggak ada yang saya tanyakan lagi. Kalau saya Yaudah lu ngomong bertanya sama diri lu, coba bertanya sama diri lu. kalau saya katanya yang ngomong langsung piur turun. Ya udah gue diam lagi deh. Gua ngantuk gua. Bro, kau yang naik sini bro, siapa tahu piur naik. Aku juga capek banget ini, sadang aku gawe. Baru pulang sama Bang jam 11 malam tadi. Bro, naik bro. Kita butuh ilmu bro. Ilmu gue juga pas-pasan bro. Gue capek banget juga ya. Stempel lagi deh gue. Res kayak yang sakit. Res, Ya, res, kayak yang sakit lu. iya ini apa? Biasa batuk, pilek, meriang. Oh, ini orang kayak lu kena sakit juga ya? Kaget saya juga. Bingung saya. Kirain orang kayak lu tuh gak mempan sakit. Halo, selamat malam, brother. Gimana kabarnya, Bre? Iya, terima kasih ya. Sudah Aduh. naik ya. Udah itu laku keras gak? Selamat malam, Kian Santang ya. Bang Cuma, Edisia, Parasis, apa pun lo apa enggak bisa kebaca. Dan Dikael. Enggak, lu Muslim apa Kristen? Udah. Ya aku Nasrani, bosku. Aku Nasrani. Oh, pantasan jidatnya lega, Iya. Iya, jidatku. Aku orang Jawa Barat, bos. Aku orang Padalarang. Oh, podo larang, Bah. Iya, atuh. Udah beda berapa tahun nih pada larang. Aku 12 tahun udah larang. Sampai saat ini. Jangan ketawa kau. Aduh, gigi silau. Ayah kau ini. Iya, aku Ini kayaknya artis Pentin. Iya. Enggak juga, Bang. Clear. Rambutnya lurus banget. Coba tanya dia Nasrani itu apa? Aku Coba Nasrani. ke topik deh. Nasrani. Aku namanya Bang Padalarang. Nasrani itu bang Tuhannya siapa? Orang Nasrani itu Tuhannya siapa bang? Aku Tuhan Yesus lah, Bang. Loh kok Nasrani kok Tuhannya Yesus? Ya. Kan Nasrani artinya pengikut Kristus. Dari mana bang? Oke, sekarang aku bertanya balik. Boleh abang pengikut Yesus, tapi Yesus kan bukan Tuhan. Manusia ilahi. Dari mana ada manusia ilahi bang itu? Judulnya dari mana itu bang? Yang dilahirkan dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit dari ketiga, naik ke surga. Berarti Tuhan abang pernah mati bang? Kenapa? Tuhan abang pernah mati. Ya on cam lah kau kalau berbicara, bosku. Aku kan on cam ini. Ini kan gua on cam gimana sih, Bah? Apa perlunya on cam bang kalau nggak bermutu? Itu Tuhan anda mati kenapa? Ya on cam lah biar pelayani lebih lanjut. Lu kayak ganteng aja, emang kayak lupa kayak mungkin aja. Ini Jangan kau masalahkan pribadiku bangku, Hasia. ya makanya lu bilang jangan on cam, langsung aja ke topik. Kenapa ada Tuhan mau mati 3 hari? Aku kan tamu baru. Kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Apa sih?
Oke naik. Oke, Kenapa bisa ada Tuhan mati bang 3 hari? Ntar dulu on lah biar ku kenal wajahnya kan gitu. Kenal maka saya, tak kenal mata saya. Aku kenal Ya, najis gue kenal sama lu, najis. Aku naik langsung on cam. Berarti menghargai. Bro, gue najis kenal sama lu. Ya, kalau najis kenapa bertanya, Bang? Ya udah aku turun lah kau. Siapa suruh kau naik? Terus kan gitu. Kan gitu. Aku diturunin. Oke, terima kasih. Udah diskusi Ya udah. aja bang, diskusi aja. Anda kalau Ya, mau tutup diskusi aku kamera nanti, tutup Bang. aja. Bang Kian Santang. Aku kan cukup kooperatif begitu naik di Komal Abang. Kutunjukkan wajahku ya, inilah si aslinya Nasole kan gitu. Lah ini mukaku, kutunjukkan pula. Gimana kau? Aku Kalau abang yang anak bertanya, Medan ini, anak Medan. Mana kau? Kalau Bang host yang bertanya aku jawab. Apa pertanyaan Ya abang? udahlah kau diskusi aja lah kau, nggak usah banyak cerita kau. Alah kau ini alamak. Yang serius kang, yang serius kang, yang serius. Ya serius. Udah diskusi aja diskusi. Handi cancel. On cam lah, biar kulayani. Ya kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Besok kita ketemu di Cianjur atau Sukabumi. Abang ngopi kita kan gitu. Cerita seorang mata kan gitu. Iya, bang kemana kau ngopi kita kan gitu. Betul host. Kenal maka Ya. sayang, tak kenal maka tak sayang. Enggak, Kok gitu Kian Santang? suka-suka kula. The best. Oke, terbaik. Terima kasih ya Kian Santang ya host ya. Udah naikin saya ya. Asik juga ngobrol. Itu Yesus kenapa keluar dari itunya Maria? Dari mana? Dari itunya Maria, rahimnya Maria. Aku nanya balik. Muhammad Jawab dulu. Iya, jawabannya sama. Muhammad keluar dari mana? Itu Nabi Muhammad itu manusia, bro. Yesus juga manusia, disalibkan bahkan. Oh, berarti bukan Tuhan kan? Setelah dia bangkit, naik ke surga, Main sulap. Kata siapa Yesus naik ke surga? Kata siapa? ya bacalah Alkitab. Alkitab itu ada terjemahan mau bahasa. Ada saksinya nggak Yesus naik ke surga? Banyak murid-muridnya, banyak. Murid-muridnya melihat Yesus naik ke surga. Ya, betul sekali, bacalah. Berarti murid-muridnya melihat langsung surga di atas Enggak, gitu. Gini. Aku enggak mau Mulai muter-muter. bukan muter-muter. Banyak kalau ku buka ayatnya, ada banyak. Cuman begini. Nggak usah pakai ayat-ayatan. Murid-muridnya melihat Yesus duduk di surga, gitu. Ya, betul. Betul. Berarti surganya Kristen itu cebol, kelihatan dari bawah, pendek surganya itu. Soalnya murid-muridnya bisa ngelihat Yesus duduk di surga. Terserah Anda yang menilai. Begini, Loh, Pak. kok terserah Anda? Berarti kelihatan surga Anda cebol, Enggak. pendek. Kata abang tadi jangan pakai ayat-ayat. Kan begitu. Oke, kau layani tanpa ayat-ayat. Nah, berarti surga Anda cebol kan? Oke, surga aku cebol. Aku terima. Benar, tepuk tangan. Aku mau bertanya. Kelihatan dari bawah surganya cebol. Aku mau bertanya, dari pertanyaan abang tadi. Yesus lahir dari mana? Aku jawab sudah dari rahim Maria, oke? Aku mau bertanya lagi. Muhammad lahir dari mana? Dari rahim ibunya. Ya, rahim ibunya. Terus Muhammad disebut sebagai Tuhankah di Muslim? Sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai manusia. Nah, ajarannya kalian ikuti kah? Ikuti. Aku tidak mau terlalu dalam mencampuri urusan Al-Quran itu. Mau salah mau benar itu kan urusan Anda. Bisa baca juga kagak lu, macet? Enggak macet bang. Sebenarnya kalau aku buka semua jadi bingung nanti kan gitu. Maksudnya begini aja. Ya udah besok aku kepada Larang ketemu kita debat yuk, terbuka yuk, mau nggak? Ya, aku di Ciburui. Ya nomor teleponmu mana?
0813. Tulis Kang, tulis Kang. Kita datangin dia Nggak Kang. bisa ini HP-nya. Mana aja bang, ngeyel Bisa kak. Berapa? 0813 Heeh. 9466 Heeh. 6099. Oke. Anak soleh. Nah, carilah aku di Ciburu. Memang ada kata soleh di Bible? Nggak ada. Iya, aku kan nyeplak aja bang. Artinya aku orang baik. Dasar. Aku orang baik bang. Kita bisa ngobrol bang. Ih, gimana sih bang? Kita kan bisa ngobrol. Itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Tuh kok batuk bang? Di KTP abang itu kan Indonesia, KTP juga Indonesia. Bendera abang merah putih, bendera aku sama merah putih. Apa bedanya sih bang? Enggak, bendera kalian bukan merah putih. Mana bendera? Pelangi kau. Itulah aku bingung. Kenapa Anda berbeda dengan kita? So, orang timur bilang, so bendera kita sama merah putih. Kenapa abang bicara kulit hitam? Kan begitu. Kata Yesus itu kulit hitam itu tidak masuk surga, bro. Siapa di mana ayatnya tunjukin? Nah, carilah kau sendirilah, dasar kau. Kalau bicara Ayat sendiri kan tidak- buka tidak- ayat bingung tidak paham loh. kan gitu. Kata Yesus kulit hitam tidak masuk surga, bro. Abang jangan bicara begitu. Nah, emang begitu. Kita kulitnya hitam, abang. Kita. Bang, gini bang. Salam kenal semua ya, puluh-puluhan ya. Malam baik semua ya. Ya aku juga, gimana ya. Aku hidup di negeri orang. Bertegur sapa dengan orang. Luar sukuku lah ya. Soalnya aku supir angkot bang. Supir angkot aku. Nanti penumpangku itu mayoritas muslim. Udah kelihatan dari muka, bang, kalau abang supir angkot. Ya. Jadi mayoritas penumpang itu muslim bang. Jadi aku bersyukur hidup berantak orang dengan penduduknya yang mayoritas muslim. Nah, menurut abang, mayoritas muslim di sana itu gimana kelakuannya? Kalau di kampungku di KPAD di Padalarang cukup kooperatif saling menghargai. Nah, berarti tuduhan tentang orang Islam itu radikal itu benar nggak? Iya radikalnya itu banyak bang, bukan hanya Lu hidup senang di sana nggak ada yang ganggu. Awas lu ya, gua laporin ke Pak Udin di sana. enggak suka bumi yang kemarin bang. Woi, cukup Oh, memperhatikan. kalau itu kalian yang salah, bro. Bukan artinya gini bang. Salah benar itu ada hukum yang menentukan. Kan negara hukum bang. Masa kita menghakimi orang? Iya nggak bang? Enggak, kalau di kalian itu menghakimi orang itu udah biasa. Buktinya Tuhan kalian aja dihakimi sama orang. Artinya bang, oke kami menghakimi orang di mana? Kasih abang tunjuk. Enggak, Tuhan kalian dihakimi nggak sama orang? Ya dihakimi, bahkan diselip. Nah, berarti kelakuan kalian yang suka menghakimi orang, bukan orang Islam. Terima Gimana kasih. sih? Terima kasih bang masukannya. Terima kasih itu. Aku hargai itu. Aku nggak mau nentang itu. Loh, bukan aku hargai, emang gitu buktinya gimana sih, bang? Nah, aku mau bertanya bang. Selama abang meminati media sosial, di mana orang Kristen menghakimi orang Muslim? Setahu Banyak. saya, di Banyak. mana? Salah satu di mana? Banyak. Di Di mana? media sosial kan? Iya tanyalah dulu tempatnya di mana? Loh, Banyak itu di Papua kemarin yang pembangunan masjid dilarang. Papua di mana bang? Papua di mana? Papua itu di Cianjur. Papua Pakai alam. nanya lagi Papua di mana? Makanya bang, kita bicara by data. Loh, Aku ini beda. data loh. Mana di Papua di mana bang? Lu buka Google. Pelarangan masjid di Papua. Aku buka. Nah, buka. Gini bang, aku ya udah, aku belajar goblok dengan dia. Parah lu. Ya aku belajar goblok serius.
Ayo. Tunjukin ilmu kalian itu. Aku belajar goblok. Itu kan. Ya, tunjukin. Aku belajar goblok. Di mana, Bang? Di mana di Papua? Kalau kau dengar mending kau kerja aja lah besok gitu loh. Jangan suka malak-malak. Kena pelanggaran dia itu ngerokok. Iya, cari uang yang halal. Nasrani itu dari kata Nazaret. Assalamualaikum. Bukan pentuhan Yesus, tapi pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Ya, waalaikumsalam. Saya pikir once tadi, Bang Andi. Agak hitam Ya, Bang? once ya. Saya pikir once tadi cuman hiteman. Ya, baik bumi dan langit kali. Teman-teman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia seorang nabi sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Isa. Yang aneh itu kalau ada Tuhan mati, kok dipercaya? Diberitahu bangkit ke surga, dibangkitkan naik ke surga. Itu angan-angan, mimpi, dongeng. Kagak ada kata surga di Bible. Gak ada. Coba cek perjanjian baru. Bahasa Yunani gak ada kata surga. Yang ada juga uranon, langit. Kamu itu cuma di-framing oleh sibilisis. Nah inilah cara mereka belajar ya. Selalu Nabi Muhammad dikubur katanya. Ya dikuburlah semua manusia. Yang aneh itu kalau ada Tuhan dikubur. Yang ngatur dunia siapa Bang Andi kalau ada mati Tuhannya? Ya wajar lah kalau Nabi itu dikubur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya tokoh yang pernah ada nih di muka bumi nomor 1 loh pengaruhnya. Nomor 3 Tuhanmu. Bayangkan Tuhan nomor 3. Nabi Muhammad nomor 1. Yang merilis juga bukan Muslim, yang merilis juga yang suka makan itu tuh. Coba lu lihat bagaimana ajaran Islam, bagaimana para pejuang-pejuang Islam mengusir penjajah 350 tahun. Cuman satu kata, Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Merdeka atau mati, Allahu Akbar. Enggak ada tuh sebelahnya. Negeri Indonesia yang kita cintai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dirahmati oleh Tuhanmu. Coba tunjukkan nama Tuhanmu di Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar. Nggak ada nama Tuhanmu di sana. Yang memberkati Republik ini nggak ada tuh. Nggak ada nama Tuhanmu di sana. Yang memberkati Republik ini nggak ada tuh. Feedback ini. Ada asa apa lagi nih? Ini nanti sebentar lagi kita memasuki bulan Agustus ya. Sejarah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita menghormati para pahlawan yang telah mendahului kita. Bagaimana mereka hidup atau mati mengusir penjajah Belanda yang masuk ke Nusantara dengan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gospel itu apa? Besok pelan-pelan. Jeblos.
Diganti menjadi apa setelah masuk di Nusantara? Alkitab. Dari mana kata Alkitab itu? Dari Al-Quran. Apa hubungannya coba? Terjemahan Belanda dirubah-rubah kayak gitu, tujuannya apa? Ya kalau nggak mengelabui daerah jajahannya. Nah makanya kalau nggak ngerti apa-apa, kalau nggak ngerti atau membenci, tidak suka ajaran Nabi Muhammad SAW, ya diberikanlah kesempatan. Carilah ajaran Paulus. Di mana kira-kira ajaran Paulus laku? Apakah ajaran Paulus laku di sini? Berapa persen ajaran Paulus di sini? Berapa persen ajaran Nabi Muhammad SAW di Republik yang kita cintai? 80 berapa? Udah hampir 88%. Buddha, ada Katolik, ada Kristen, ada aliran kepercayaan. Nggak suka gitu Nabi Muhammad, nggak suka, ya minggir, jangan menggerutu. Anda bernapas hidup kok bebas, merdeka di Republik ini dengan mayoritas Islam. Kenapa nggak suka? Kalau nggak suka kan ya masih adalah Edis nunggu kamu kan di sana, atau Burundi deh, Burundi gitu loh. Di itu brother. Mana Sandi nggak ada naik, Sandi nggak ada minta naik, nggak bisa dijambak. Jadi sekali lagi ya, kalau nggak suka ajaran Nabi Muhammad SAW, ya minggir, minggir aja. Jadi konsisten aja gitu loh. Wah, saya nggak suka ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya nggak suka Pancasila? Karena Pancasila diadopsi dari Al-Quran. Karena tidak diadopsi dari Bible. Ya minggir. Mudah kok, mudah. Tetapi kau masih bernapas, makan, hidup, bebas, merdeka. Ya inilah namanya kau didoktrin dari kecil membenci Islam. Udahlah, Indonesia merdeka. Mari kita sama-sama punya hak dan kewajiban membangun bangsa ini. Jangan ada intimidasi, jangan ada unsur kebencian di sana. Bukankah di ajaran Bible-mu itu ajaran kasih? Kok kebencian sih? Gimana kamu ini? Ya teman-teman ya, mari kita bersatu. Boleh kita berlainan keyakinan. Bagi lu agama lu, bagi kami agama kami. Hidup nyaman, berdampingan satu sama lain. Itu yang penting. Jangan ada kebencian. Oke? Banget kena pranknya. Aduh. Gampang banget netizen ini kena pranknya. Ya ini ada Cirus. Cry. Cry. Assalamualaikum, saya Islam Bang, nyimak aja. Waalaikumsalam. Kok itunya namanya tuh? Oke, siap. Oke ya, teman-teman ya, kita nanti sebentar lagi loh memperingati kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Ya, momen-momen bersejarah, persatuan Indonesia harus kita jaga. Ya, hilangkan baper, hilangkan baper. Terus jangan saling membenci. Kami Muslim itu tidak ada di dalam ajaran Islam itu membenci dengan membenci agama apapun, nggak ada. Kami kalau diskusi itu, tadi Anda perhatikan Bang Yuma, bagaimana Bang Yuma diskusi pakai data loh itu. Nggak ada yang dikarang. Justru kebalikan, Anda nggak pakai data. Tapi kalau sudah pakai data, dikira kita membenci, dikira kita menista. Pada di sebelah sana, ya, tidak pakai data, tidak ngerti hadis.
Tapi membahas tiap hari. Dikira jawara. Dikira pakarnya. Kebalik-balik otakmu itu kucluk. Orang udah kabur ke luar negeri. Didukung. Malah berbalik. Kita yang kabur katanya dari Edis. Ini akalnya di mana sih ini orang-orang? Kita yang kabur dari Edis. Kita di Indonesia, Edis yang keluar negeri. Yang kabur siapa? Benar-benar sudah kebalik-balik ini. Sudah nggak normal, sakit. Ini yang baru naik siapa nih? Cipil. Halo. Nama. Hai. Halo. Selamat malam. Malam bang. Kristen bang. Kristen. Oh baik. Mau diskusi atau tanya jawab aja? Ini lagi banyak omong Handi. Kita kan nggak ada oten bang, pada diem kita. Kan gue isi, kalau ada oten lanjut diskusi gimana sih? Gue gampar juga lu. Coba kalau nggak ada oten nih, kita pada diem semua gitu. Nah ini ada oten ya, kita diskusi lagi bang. Ayo Bang Cipril, ada yang mau disampaikan? Ya, kalau lagi pada mau ngomong silakan aja dulu. Nanti. Udah Bang, udah selesai. Ada kan datang sini mau diskusi. Mau diskusi, mau bertanya atau bagaimana Bang? Ya diskusi lah pastinya kan. Topik apa kira-kira yang Abang membuat Anda nyaman? Hah? Topik apa yang membuat Anda nyaman? Tentang ini tadi yang bilang sebentar lagi 17 Agustus kita harus saling mempererat tali silaturahmi gitu. Karena aku tertarik banget di saat ada yang bilang bahwa Islam itu agama yang paling istilahnya kudus lah gitulah. Kalau begitu Bang, apa kontribusi Bible dalam dalam mengisi kemerdekaan Bang? Saling mengasihi, cinta kasih Bang. Bagaimana mungkin diaplikasikan Bang? Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Dengarin dulu saya baca ayatnya. Dengar saya baca dulu. Habis saya baca, baru Abang nanggapi. Oke? Oke. Siap Bang. Silakan Bang. Bagaimana mengaplikasikan kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana mengaplikasikannya Bang? Silakan. Selama ini kan udah teraplikasikan kan Bang. Selama ini umat Kristen di Indonesia kita yang tercinta ini berusaha untuk membangun contohnya. Coba tampilin dulu Kang Matius 5:44 Kang. Biar dia baca dulu Kang. Bantuin dia kan nggak punya Bible. Kang tolong Kang. Matius 5:44. Taruh ya Bang ya. Pakai data kita ya Bang Usman. Matius 5 ya? Iya 44 Bang. Tuh. Ayat 44. Itu udah di layar Bang, nggak usah capek. Itu udah di layar, baca. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Kencangin suaranya Bang, biar orang dengar. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke. Pertanyaannya Bang. Bagaimana caranya mengasihi musuh yang menganiaya kita? Cara mengasihinya gimana Bang? Udah diaplikasikan Bang selama ini Bang. Caranya gimana Bang? Caranya gimana? Ya selama ini Kristen dianggap minoritas, bahkan biarin aja ibadah pun. Dengarin aja dulu. Dengar dulu. Bahkan ibadah pun digembar-gembor, dibongkar, tapi nggak ada yang balas kan Bang.
Saya ulang ya Bang datanya ya. Di sini nggak ada masalah agama ini Bang. Aplikasi dari data yang tadi, dengarkan dulu. Saya kasih contoh saja. Kamu lagi di rumahmu lagi tidur bersama istri dan anakmu. Gitu ya. Terus ada perampok Bang. Perampok ini musuh atau teman Bang yang datang tengah malam? Oh, musuh. Oke, musuh. Musuh. Ya, jadi perampok ini musuh, merampok semua harta bendamu, terus memperkaos anak istrimu. Apa yang kau lakukan Bang kepada perampok musuhmu ini Bang? Inilah yang jadi problem Kok lain? itu. Kan tadi kasihilah musuhmu Bang, artinya kasihilah perampok Bang. konteks. Bagaimana cara mengasihi perampok Beda Bang? konteks, Bang. Loh kok beda konteks gimana sih Bang? Gua kasih contoh loh. Loh jangan nangis Bang. Nggak nangis, Bang lah. Bahkan kau yang udah sekarat kayaknya ini. Nah ini Bang tolonglah Bang, bagaimana caranya mengasihi dan mendoakan perampok yang merampok hartamu dan memperkaos keluargamu? Bagaimana cara mengasihi dan mendoakannya Bang? Silakan. Dari mana abang berpikir bahwa konteks itu dari segi perampokan? Kan musuh Bang, kasihilah musuhmu. Iyalah, kasihlah gua musuh. oke. Yang Kalau kayak gini loh Bang, gimana? Kayak gini loh Bang, seperti ajaran Muhammad yang kalau ketemu dengan Kristen harus mempersempit jalannya. Kalau perlu apa ini, sih? Contoh kan kayak gini toh. Kok kamu nggak nyambung ya? Lah, Nih saya kasih contoh lagi nih. nah coba. Ini kan sebentar lagi kita 17 Agustus ya. Kau tahu nggak Belanda menjajah kita berapa tahun? 350 tahun Bang. Pinter. Kalau sekiranya Jelas lah, pinter Kristen no. dengerin. Pasti pinter. Ya pinter. Sekiranya nih ada lagi Belanda datang. Jepang jajah kita berapa tahun Bang? Dengerin dulu. Aduh. Nah Bang, Jepang jajah kita berapa tahun Bang? Dengerin dulu ya, saya terusin dulu ya. Sekiranya nih, ya kita sudah merdeka nih. Terus ada lagi Belanda datang menjajah kita kembali, gitu ya. Dengarkan dulu. Arin pasti nggak nyambung, gitu loh. Dengar baik-baik. Aku dikasih kesempatan ngomong nggak dikasih loh. Iya sih mak baik-baik. Abis ini kau ngomong gitu. Oke. Nah kalau Belanda datang lagi menjajah, Belanda ini musuh atau teman? Kalau datang menjajah lagi, musuh atau teman? Kalau datang menjajah, secara apa? Undang-Undang 45 ya musuh. Gitu. Musuh. Nah, bagaimana mempraktekkannya ya? Tadi Matius 5:44. Nah, silakan baca Matius 5:44 baru kau aplikasikan. Silakan. Bang, inilah yang aku mau ngomongin tadi, tapi kau potong. Gitu. Masa Bible ini yang kau bilang tadi apa Matius berapa tadi? Jangan kau aplikasikan di zaman perang, Bang. Zaman perang itu, aduh, udah lari jauh, Bang. Konteksnya aja kau udah lari, Bang. Gimana kau ini? Astaga. Bang, di zaman perang, Bang. Zaman perang. Udah nggak ada agama, Bang. Zaman perang. Semua saling mempertahankan. Kamu ini ngomong apa sih? Lama-lama juga gue kasih kunci dongkrak. Kamu ngomong apa? Di situ ada kasihlah musuhmu. Nah sekarang gini aja deh. Bagaimana cara mengasihi musuh? Nah, silakan. Bang, di zaman bangsa Israel mau keluar dari Mesir itu banyak membantai musuh, Bang. Bagaimana cara mengasihi musuh, Kucluk? Oke, cara mengasihi musuh kalau di zaman sekarang mengaplikasikannya kayak ini, Bang. Kayak sekarang kamu kan mendiskriminasikan Kristen. Oke,
Jadi kau Kita anggap muslim, mengampuni kau bang. Kita kau anggap mengampuni Islam kau. musuh. Makanya aku dari tadi kalem loh. Aku dari tadi kalem loh. Kau yang Kalem apa, kok nggak ada isinya kok, kamu nggak nyambung dari tadi ah. kau aja nggak nyambung. Karena kenapa kau nggak nyambung? Kau mempertanyakan Bagaimana cara, ya kau nggak paham. bagaimana cara mengasihi musuh? Jawab. Ya aku kasih kamu bang. Emang saya musuhmu? Lah, kamu yang ngajak kayak gitu. Jadi kau anggap saya musuh? Lah, ini kata-katamu ini kalau aku ikutin kayak bicaramu, pasti akan jadi sama seperti cara Acuh. Nah udahlah, kau nggak ada ilmu. Kau minta lagi kepada ibumu, ibu kenapa kau melahirkan saya kayak begini ibu? Nah, kau masuk lagi kandungan sama ibumu supaya kau dilahirkan kembali, supaya nanti kau dapat pembagian akal. Kembali ke rahim ibu, nggak nyambung kau. Jelas-jelas di situ, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Jadi musuh ini didoakan, dikasihi. Bagaimana cara Matius 5:44 ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Termasuk bela negara, termasuk membela harga diri, termasuk membela keluarga. Gue tadi kasih analogi. Ada orang perampok, katanya musuh, merampok semua harta bendamu, memperkaus anak istrimu. Apa yang kau lakukan? Nggak bisa kau jawab. Makanya Bible ini nggak bisa menjadi kontribusi, tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan seperti sekarang. Ya Belanda datang lagi, ya kita lawan, ngapain dikasih itu musuh? Dihajar. Ya enak aja musuh dikasih, dihajar. Gitu loh. Supaya melindungi orang-orang yang tidak bisa berjuang. Kau benar-benar nggak ada ilmu ah. Masuk lagi ke rahim ibu. Masuk lagi ke rahim ibu. Percuma kau hidup kalau kau nggak punya akal. Makanya saya minta, mana kontribusinya Bible-mu itu dalam mengisi kemerdekaan? Kalau Islam jelas ada ayat Al-Quran di situ, banyak sekali gitu loh. Bagaimana menempatkan diri dalam perang. Ada cara-cara, ada SOP-nya. Begitu. Membela harga diri, membela negara, membela keluarga, membela anak istri, syahid. Itu Islam. Tapi tidak arogan. Nah, nggak ada ilmu diskusi pada aku cuek lah. Lama-lama juga aku minum kopi nih. Bagaimana Bang Aan? Pucuk habis. Ayo. Disambit lagi itu, ada 2 orang ke belakang. Kalau ngapain Bang Andi? Ya, Miguel Simpson. Miguel Simpson. Miguel Simpson. Ya. Simpson Kristen Bang? Kristen. Ya, baik. Tuh, Bang Andi, Kristen dia. Ayo interogasi aja dulu, apa topik apa gitu Kang. Bukan tadi saya dengar itu yang saling mengasihi kan? Ya Matius 5:44 tampilin Kang, suruh baca Kang. Bantu aja cepat daripada dia cari Bible nggak nemu. Matius 5:44 Bang. Pak Simpson Sagala, abangku yang terhormat. Ya bacain aja ya Bang ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, itu topiknya untuk kemerdekaan kah? Musuh Bang, musuh. Untuk musuh ya, untuk di zaman ini. Ya kan berlaku Bang. Abang udah nggak pakai lagi itu.
Bukan, maksudnya kan kasih musuh. Tadi saya dengar itu Bang Andi itu masalah kemerdekaan saya lihat itu. Iya kan musuh bang, di situ kasih musuhmu. Saya kasih contoh bang. Ya. Kalau Belanda datang lagi menjajah, itu musuh apa teman bang? Iya, kalau Belanda menjajah kan berarti menjajah seperti dulu kan gitu. Iya. Iya, kalau datang menjajah lagi saya tanya, dia musuh atau teman? Iya, berarti ini topiknya ini berperang kan? Iya, kalau datang lagi Belanda itu menjajah, dia musuh apa teman? Ya kalau yang untuk berperang itu ya berarti itu musuh. Musuh. Nah, bagaimana cara mengasihi musuh bang? Oh, diambil dari Alkitab lagi untuk mengasihi musuh. Iya. Walah. Kok beda-beda topiknya ini bang? Aduh, sama. Pada baik 11-12 tadi Kang. Gimana ini Kang? Bukan bang. Kalau abang bilang dari Alkitab untuk zaman ini, Belanda datang menjajah berarti musuh. Kalau kita kayaknya sepertinya ya nggak ada kasih, harus perang gitu loh. Berarti Matius 5:44 nggak bisa dipakai bang dalam kehidupan sekarang. Itu keagamaan bang, bukannya untuk mau berperang bang. Ya itu kan jadikan pedoman, makanya saya bilang kontribusi Bible apa di zaman sekarang. Kalau untuk kontribusi Bible itu, kalau untuk kemerdekaannya sepertinya ya gimana ya, namanya nenek moyang kita dulu berperang ya berperang aja. Ya sekarang ini musuh, bagaimana cara mengasihi musuh bang? Kalau untuk keagamaan ya kalau saling mengasihi ya dimaafkan bang. Oh jadi Belanda masuk menjajah dimaafkan, didoakan gitu ya bang ya? Ya didoakan, didoakan, mantap. Didoakan. Jadi kalau ada Belanda lagi datang menjajah, jangan dilawan, dikasihi dan didoakan. Isi doanya apa bang? Kenapa bang? Isi doanya apa bang? Ya isi doanya biar supaya Belanda itu tidak menjajah Indonesia lagi gitu loh. Ya. Jadi nggak usah melawan ya bang ya, dikasihi dan didoakan. Nggak dikasih kopi bang? Nggak. Bukan gitu bang. Kalau Belanda datang ke sini musuh kita, musuh kita semua, kalau Indonesia. Tapi Bible Anda berkata bang, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Nah Belanda datang nih menganiaya keluargamu. Nah kamu harus doakan dia bang, jangan dilawan. Bukannya untuk dilawan, pasti dilawan tapi didoakan. Jangan bang, dilawan, didoakan. Iya ya nggak boleh juga dong bang. Coba baca bang, Matius 5:44. Bang, abang nggak baca sih. Bukan, itu udah paham aja bang kalau untuk mengasihi. Coba baca dulu bang. Saya khawatir abang belum baca deh, benar deh bang. Abang belum baca, yakin itu. Kalau apa lo bang, ini lo bang. Jangan bang, saya nggak mau lanjut kalau abang nggak baca dulu Matius 5:44. Saya nggak bisa, cuma satu handphone aja bang. Ya, tampilin Kang, bantuin dia Kang, suruh baca Kang. Kalau rata-rata teman kita Kristen ini dia nggak membaca tapi menjelaskan gitu, pasti salah. Kalau pertanyaan seperti itu jelas salah, jawaban salah. Nggak bisa Anda menjawab bang, pasti salah jawaban kalau Anda belum membacanya. Abang itu bawanya Belanda. Ya namanya musuh bang. Ya kan, jadi ku jawab bahwa itu Belanda. Yang namanya kontribusi dari Bible itu membela negara ya jelas memang nggak ada. Oke, saya bawa ke internet aja bang ya. Anda lagi di jalan nih bang, naik motor gitu ya. Terus ada merampok Anda. Iya. Ya merampok Anda ini musuh atau teman bang? Musuh. Bagaimana cara mengasihi musuh bang? Dirampok itu dilukai, ya kan? Ya terus? Ibaratnya membalas tapi mendoakan mengasihi supaya dia tidak merampok lagi bang. Oh begitu. Jadi kau ikhlas tidak melawan, motormu diambil, dompetmu disikat. Ya sama kasih aja, dia. Kau doakan dia gitu ya. Harusnya seperti itu bang. Oke, jadi nggak melawan ya bang ya, ambil aja, lu jalan kaki pulang. Iya. Oke, pinter. Bukannya pintar bang, memang berat mengikuti Yesus. Pinter bang. Nggak ada harga dirimu itu bang, masa musuh dikasih doang nggak ada perlawanan, gimana sih Kalau ada perampok masuk ke rumah, terusin Kang, pusing kepalaku. Bang, kalau ada perampok masuk ke rumah abang, terus misalkan perampok itu memperkosa istri abang,
Abang persilakan, silakan aja kalau mau merkosa sekalian sama anak saya, gitu bang. Loh kok kayak gitu bang? Kalau kayak gitu kan kita nggak boleh bang. Kan kasih kata abang tadi. Abang tahu lah arti kasih ini. Tahu? Apa coba? Menyayangi orang. Menyayangi orang? Abang itu salah. Loh, kasih itu emang artinya apa bang? Iya. Jadi maksud abang itu menyayangi aja? Iya. Walah, pantas lah. Salah semua tuh bang. Ya pantas terus apa? Yang benar apa? Ya sudah bang, kalau dibilangin juga tuh. Enggak, yang benar apa? Yang benar apa? Jelasin. Sama aja bang, dijelasin juga, yang satunya berdebat, yang sininya berdebat. Ya sudah bang, banyak bang. Ngomong aja, emang itu jawabannya. Menurut KBBI, arti kasih adalah rasa sayang, cinta, atau belas kasihan. Itu kasih. Menyayangi? Iya. Buka aja KBBI bang. Kamu ini nggak pernah membaca tapi mau menjawab. Emang abang pernah baca rupanya? Ya susahnya kau nggak pernah membaca tapi pintar menjelaskan. Abang tapi kalau saya baca di Bible bang, Yesus sendiri tidak punya rasa kasih loh bang. Kenapa bang? Yesus sendiri tidak punya rasa kasih. Nih ya, kenapa saya abang bilang buktikan. gitu? Ya, ini nih, abang buka ya di Lukas 19 pasal 27. Baca bang. Baca. Ini perkataan Yesus. Saya bacain ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Yesus sendiri menyuruh membunuh loh. Gak punya ajaran kasih bang. Semua itu dari Google bang. Saya udah pernah lihat dari Google. Ini bukan dari Google bang. Ini dari Bible. Ini Bible bukan Google. Mana Bibelnya? Abang punya Bible nggak? Mana Bibelnya bang? Abang punya Bible nggak? Bibelnya mana bang? Abang punya Bible nggak? Abang bilang dari Bibel mana? Iya, ini ayat Bible ini. Iya, kan dari Google. Iya, terus ayatnya ayat apa ini? Dari Google kan? Iya, dari Google. Terus bang, ayatnya ayat apa ini? Bible itu bang, dengerin. Bible itu ada yang diupload oleh LAI melalui elektronik seperti di Google. Itu buatan LAI, buatan Kristen bang. Di Google itu ada bang, penerbitnya siapa, penulisnya itu jelas itu ada. LAI bang. Lihat aja. LAI. Lihatlah. Astagfirullah, inilah saya maksud. Kenapa orang kayak gini masih hidup ya? Loh, abang itu bukan Tuhan. Oh berarti ini Lukas 19 pasal 27 ini ayat Google gitu ya bang? Enggak, abang itu tadi dari Bibel. Enggak, ini Lukas 19 pasal 27 ayat Google apa ayat Bible? Soalnya gini bang, kalau dari Google itu ada penulisnya siapa. Ya udah, abang buka di situ Biblenya. Tadi saya udah bilang, handphone saya satu. Loh, abang mau buka Google apa mau buka Bible? Hah? Mau buka Google apa mau buka Bible abang? Kalau saya matikan handphonenya nanti gimana dong ini? Orang di sini lampunya nggak ada. Maksudnya Bible abang ditaruh di handphone? Bukan, kalau Bibelnya ada, cuma lampunya ya udah, mati. Buka Bibelnya, buka. Mati lampu belum ada. bang. Ya, buka Bibelnya. Mati lampu bang, nggak kelihatan. Abang kayak Yesus pembohong. Ada bukti kah abang Yesus itu pembohong? Aduh. Jangan asal ngomong bang. Kita ini diskusi. Nanti saya tunjukin datanya. Itu dari Google bukan dari Bible. Ini parah nih. Abang naik ke sini mau diskusi apa mau mempertontonkan kebotolan abang? Duh, diskusi aja. Ya udah, ini nih Yesus menyuruh ngebunuh. Menurut abang gimana nih? Membunuh siapa bang? Membunuh orang yang tidak percaya kalau dia itu seorang raja. Ayat berapa? Dari tadi bang, saya bacain Lukas 19 pasal 27. Disuruh membunuh. Coba lihat bang. Lah, wala quwata illa billah. Abang punya Bible nggak sih bang? Punya. Ya udah buka kalau punya. Mati lampu bang. Duh, kayak Tuhannya botol.
Kristen. Nih bang, baca bang. Astaga. Konteks seperti itu ya. Akan tetapi tentang musuh-musuhku yang tidak menginginkan aku menjadi raja atas mereka, bawalah mereka kemari dan bunuhlah. Terus Mereka di depan. mereka kemari dan bunuhlah. Mereka di depan mataku. Bukan, ada lagi sini bang, geser lagi. Ini mereka ini. Itu yang di sini bang, kelanjutannya bukan di sini doang. Ini bang, baca. Iya, itu habisnya bang, itu nggak full, nah nggak kelihatan semua. Bunuhlah mereka di mereka di hadapanku. Nah udah. Terus apa lagi tuh? Udah. Terus di hadapanku, tetapi segala seteruku itu yang tiada suka aku menjadi raja mereka itu. Bawalah kemari dan bunuhlah mereka. Bunuh mereka di hadapanku. Benar kan? Lukas. Itu perkataan Yesus loh bang. Perkataan Yesus ya? Ya, tinta merah itu bang. Yesus sendiri tidak mengajarkan kasih bang. Bagi abang, kalau bagi saya pasti. Enggak, bukan bagi saya bang. Menurut Bible. Ya itu kan semua punya pengertian masing-masing bang. Ya udah, lu pelintir aja ayat Bible yang tadi ya. Lu pelintir aja. Hah? Lu pelintir aja ayat Bible yang tadi. Nggak apa-apa gua mah. Oh enggak lah, nggak apaan, orang juga. Berarti salah, ayat Bible tadi salah? Ya enggak. Kalau enggak ya iya berarti benar. Iya kan itu belum semuanya saya baca itu bang. Loh, ayatnya cuma segitu-gitunya kok belum semuanya, gimana sih bang? Ya kenapa gitu, kan cuma ngambilnya di situ doang. Coba dulu ya, yang terus harus ngambil di mana? Iya. Oh berarti ayat yang itu salah berarti? Bukan salah, orang yang mereka yang nulis itu kok. Bener? Ya benar, kalau memang ya itu udah, kalau benar mah ngapain harus ribut? Nanti Lukas berapa tadi? Nanti saya liatin itu kalau lampunya udah gitu. Aduh bang, masa nggak tahu kitab sendiri bang? Kita itu walaupun semua Kristen bang, nggak semua bisa ngapal Alkitab itu. Aduh, banyak itu bang. Kali. Bukan kasihan, abang sendiri pun belum tentu, saya jamin nggak bisa hafal itu. Coba Alkitab, abang buka Matius 21 pasal 12 bang. Hah? Bang, abang buka Matius 21 pasal 12 coba. Oh. Buka aja sendiri bang, mati lampu, gelap. Aduh, diskusi Kristen kayak gini ya. Nanti disangka saya yang melintir. Nih baca nih. Saya lebih senang kalau abang baca buka-buka Alkitab. Kalau saya nggak ada buka-buka cari Al-Quran enggak. Ya nggak usah bang. Baca Bible ini nggak bakal dapat pahala. Nih baca. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli dalam Bait Allah yang membaikkannya. Oke, tahu lah ini kenapa? Ya, ini Tuhan atau Satpol PP bang? Ngusir pedagang. Ya itu Tuhan bang, Tuhan Yesus. Tuhan kok ngusir pedagang kayak Satpol PP bang? Bola bang, ambil diri kita sendiri bang. Kalau rumahmu sendiri dirusakin orang, gimana? Apa tanggapanmu bang? Oh berarti bukan ajaran kasih ya? Duh. Rumahmu itu kan abang buka di situ, kan udah apa nih? Konsepnya kan udah berbeda-beda lagi nih. Ini jualannya di dalam rumah atau di halaman? Jualannya itu itu di gereja itu bang, tempat ibadah. Mana ada zaman Yesus gereja bang? Hah? Mana ada gereja zaman Yesus? Itu mesbahnya bang, tempat ibadahnya
Kami. Ibadah kami. Ya, tempat ibadah kami ya Kristen. Oh, berarti Yesus Kristen. Iya. Kristen itu kan pengikut Yesus, Bang. Yesus Kristen. Iya. Hah? Sekarang konsepnya mana tadi, Bang? Yang Abang bilang itu satu PP lah. Jawab dulu. Kalau itu Yesus Kristen sendiri dihancurin orang, apa tanggapan? Enggak, jawab dulu tadi. Iya. Yesus itu agamanya Kristen. Tadi udah aku jawab, Abang bilang satu PP. Iya kan? Yang ngusir pedagang menurut itu siapa? Dirusakin orang, apa tanggapanmu? Ini yang jualannya itu di halaman Bait Allah, bukan di dalam Bait Allah. Di dalam dan di luar. Gak ada tulisan di dalam. Iya ada itu, Bang. Di Bait Allah itu berarti sudah ada di dalam dan di luar. halaman Bait Allah. Jangan ditambah-tambahin dong, Bang. Kok kitab sendiri ditambah-tambahin sih, Bang? Udah saya baca semua itu. Nggak ada tulisan di dalam, Bang. Berjualan itu di Bait halaman. Halamannya jangan dihilangin, Bang. Halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman nggak ada itu di dalam. Ya sama aja kalau rumah Abang dihancurin orang, apa tanggapan Abang? Ya sama lah. Ini bukan ngancurin, ini jualan. Kok ngancurin? Iya sama aja, diri kita sendiri aja. Nggak ada tulisan hancurin rumah. Iya sama aja, bawa diri kita sendiri beda aja. Lah, jualan sama menghancurin beda lah. Abang sekolahnya sampai pagar ya? Nggak sampai kelas ya, Bang? Kalau di rumah Abang jualan orang lain, apa tanggapan Abang? Di halaman rumah saya, bodo amat, silahkan aja. Oh pantas lah. Pantas apa? Ya sudah, kalau memang itu. Ya berarti Tuhan kalian Satpol PP. Semoga Abang. Loh, orang lagi jualan kok diusir, Bang? Bang, dengerin ya, saya tuh nggak menghina agama Abang. Abang itu. Saya menghina nggak? Abang itu selalu menjelek-jelekan. Kok menjelek-jelekan, Bang? Kan saya baca ayatnya, Bang. Gimana sih? Bible, Bang. Kok menghina? Bible-nya menghina gitu. Bukan, Abang ini yang hostnya ini loh. Enggak apa-apa, Bang. Ada pernah. Saya nggak peduli dengan Abang. Nggak peduli. Abang mau menyembah Satpol PP, mau menyembah gelas conghek gitu ya. Abang mau menyembah paku bengkok, terserah gimana Abang aja. Suka-suka Abang. Suka-suka Abang. Saya nggak bakal peduli dan nggak bakal ikut campur, Bang. Aduh, Bang. Dari perkataan Abang itu nggak peduli, nggak ikut campur. Jelas-jelas Abang ini udah ikut campur masalah agama Kristen. Enggak, saya nggak ikut campur. Loh, buka-buka itu? Justru Kristen yang mencampuri urusan agama kita. Oh enggak. Kok enggak? Gimana sih? Ada bukti nggak di Indonesia? Di Indonesia? Iya, di Indonesia ada. Siapa? Buktikan kalau ada. Oke, Alkitab diambil dari bahasa apa? Aduh. Walah. Kayak gitu. Lah, diambil dari bahasa apa? Jawab dulu. Udah lari lagi, Bang. Yo, justru Anda yang ngajak lari, ngajak maraton. Tadi Abang bahas inilah agamanya. Kan Anda yang ngajak lari. Abang kan bilang tadi nggak mau ikut campur ini. Iya, saya nggak bakal ikut campur agama kalian, nggak bakalan. Justru agama kalian yang mencampuri urusan agama kita. Kenapa Abang bilang seperti itu? Buktinya apa? Buktinya Alkitab itu diambil dari bahasa apa? Iya, kok dia? Iya, ilah. Gimana sih? Ini bang. Selama kalian masih memakai istilah-istilah Islam dimasukkan ke dalam Bible kalian untuk pemurtadan, kami akan tetap berjuang, kami akan tetap mengambil lagi hak kami. Oh iya lah. Sama Palestina, Israel, Gaza. Ya. Pokoknya hak kami akan diambil lagi. Ambil aja Bang. Iyalah, diambil lah. Kita akan berjuang terus. Ya, berjuang. Kita nggak akan membiarkan misionaris berkeliaran di Indonesia ini. Wow, hebat. Iyalah, hebat lah Islam. Luar biasa. Islam. Emangnya Tuhan lu diludahin aja mukanya diem aja. Astaga. Kok astaga sih? Kenapa Bang bilang seperti itu? Aku itu nggak ada menjelekkan Nabi. Saya nggak menjelek-jelekan loh. Saya cuma mau membuktikan
Loh itu kena tuanmu, lidahmu, kenapa? Loh, Aduh, emang Tuhan lu nggak pernah diludahi sama orang Yahudi? abang mau debat agama. Loh, ini dari tadi debat apa? Aduh, debat sembako, anjir. Aduh, aing kena prank. Tenang, tenang. Nggak masuk juga bang. Semua. Iya. Abang dari tadi debat apa sih di sini? Ya sudah bang, makasih banyak bang ya. Ya sama-sama bang. Dadah. Nah gitu. Cepet kan Bang Andi? Res, monitor res. Capek euy. Tahang aing nyeri. Woi, res. Res. Bentar ya. Pada tidur tuh Kang. Enggak. Ini Donald open mic itu deh. Donald. Cepet ya? Cepet. Nggak bertele-tele. Donald, suaranya kedengeran Donald. Iya, iya. Kristen kan Bang? Halo, selamat malam. Kristen Protestan Katolik Bang? Kristen Protestan. Oh. Apa yang mau ditanyakan Bang dari tadi atau mau menanggapin apa? Tadi kita mau nanggapin tentang apa tuh namanya kasih tadi ya. Kasih. Jadi apa yang disebutkan Pak Handi tadi sama host ya. Apa sih namanya kontribusi ya, kontribusi. Bukan saya, itu Bang Handi. Hah? Bang Handi. Kan lapaknya host kan gitu. Enggak, yang ngomong itu Bang Handi, bukan saya. Oh gitu. Saya dari tadi nggak ngebahas-bahas masalah itu. Tanggapannya apa Bang? Tanggapannya apa kira-kira? Oh ya, tanggapan saya, kasihilah musuhmu itu kalau musuhmu apa tuh namanya berbuat kesalahan lah misalnya begitu, ya cukup dimaafkan aja gitu. Beda konteks yang disampaikan oleh Pak Handi kalau perang gitu kan. Beda itu konteks sudah bernegara kan begitu. Tapi ajaran ya. Musuh paling besarnya apa Bang? Enggak, tadi saya sebutkan kalau di apa tadi itu yang di... Berarti gini bang. Kalau dalam konteks peperangan ayat ini tidak berlaku, oke? Iya dong, dalam konteks itu bernegara ya. Berarti ayat ini bisa disebut random ya? Ya, artinya itu kan kepada ditujukan kepada orang gitu loh. Ya, bukan dalam konteks bernegara. Saya paham. Paham ya? Ini berarti ayat ini digunakannya untuk kehidupan sehari-hari, betul? Ke setiap orang, betul ya. Betul, untuk kehidupan sehari-hari. Ya, kasihilah musuhmu. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Oke? Betul. Iya. Oke. Berarti kalau ada yang menganiaya Bapak akan membiarkan cuma bisa mendoakan aja. Betul? Iya. Ya. Kita maafkan gitu. Cukup kita maafkan gitu. Cukup Bapak maafkan tanpa Bapak membalas. Tanpa membalas. Kalau misalkan Bang, ada perampok masuk ke rumah Bapak, memperkosa istri Bapak, apa yang Bapak perbuat? Itu beda konteks lagi kan begitu. Nah, ini konteksnya justru di sini Bang. Gimana sih kok beda konteks? Lari-lari. Gimana sih Abang ini? Personal tadi katanya perorangan Bang, itu perorangan. Maaf ini host ya. Jangan di framing gitu loh. Enggak, kita ngomong framing. Justru saya tadi mempertegas ke Bapak. Ayat ini kalau dalam konteks
peperangan, ayat ini tidak berlaku, Bapak iyain. Nah terus kata saya, ayat ini berlakunya untuk kehidupan sehari-hari, Bapak iyain, kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak, masuklah perampok ke rumah Bapak memperkosa istri Bapak. Bapak cukup mendoakannya, tidak melakukan apa-apa. Iya, kita maafkan gitu. Itulah kasih gitu. Itulah kasih gitu. Dimaafkan doang, udah. Ya, habis gitu. Itulah kasih gitu. Itulah ajaran Yesus gitu. Ini diaplikasikan nggak dalam kehidupan sehari-hari? Iya, benar. Oh, berarti kalau saya datang ke rumah Bapak memperkosa anak Bapak, Bapak membiarkan, Bapak maafkan. Udah, kamu pergi. Itulah kasih gitu. Itulah kasih. Oh, Itulah ajaran keren, Yesus berarti. gitu. Iya, keren, keren. Itu namanya selamat apa celaka, Pak? Orang datang menganiaya. Gini Pak, orang datang menganiaya. Kita sudah teraniaya nih. Tapi kita nggak boleh untuk membela diri, nggak boleh ngelawan. Itu selamat atau malah kita yang mati konyol? Tidak, itulah kasih gitu. Jawabnya itulah kasih gitu. Kalau Bapak pakai ayatnya dikatakan besarnya kasih Allah, apakah kasih itu membuat orang jadi celaka? Ya udah, kalau gitu ketik nomor WA saya Pak, nanti saya ke rumah Pak. Sherlock ya Pak. Oh, kok ketawa Pak? Pengajaran kasihnya kan ke situ kan Pak. Besarnya kasih Allah. Kasihilah dirimu seperti kau mengasihi orang lain. Gitu kan? Itu andai itu andai itu mengatakan seperti itu kan memframing satu. Yang kedua, Anda kan mau berniat jahat kalau omongan seperti itu. Lah kan ini konteksnya buat orang jahat Pak. Hah? Kasihilah musuhmu. Berarti buat orang jahat Pak. Jauh ya. Loh, kalau kasihilah musuhmu untuk orang baik, untuk orang jahat Pak. Itulah Bapak kasih jangan yang standar diajarkan. ganda Pak. Itulah yang diajarkan di kekristenan. Oh itu. Itulah ajaran Tuhan. Ya udah Sherlock Pak ya, saya Pak rumah Bapak Pak. Oh nggak perlu saudara. Berarti Pak Donald, Yesus itu nggak mengajarkan tentang menyelamatkan manusia, tapi mencelakai manusia jadinya kesannya Pak. Karena orang jahat itu banyak Pak, di mana-mana, bahkan lebih banyak dari orang baik. Dari orang jujur itu susah. Celaka kita Pak, kalau kayak gitu Pak. Banyak cerita Sherlock tuh Pak. Pada demen. Jawabnya cuma itu doang ya. Tapi jawaban itu nggak mencerminkan yang dikatakan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, nggak masuk Pak. Mencelakai malahan. Coba Bapak telaah. Sebenarnya Yesus datang itu untuk menyelamatkan manusia atau membuat celaka manusia? Untuk menyelamatkan manusia tentu. Kalau untuk menyelamatkan, kenapa kalau dia niaya diam aja, nggak bisa, malahan harus mendoakan saja gitu? Nggak ada untuk membuat orang itu tidak lagi berniat untuk berbuat jahat gitu. Kok nggak ke sana? Gimana arahnya nggak kurang jelas itu ya pertanyaannya. Kalau dia dikatakan mengajarkan untuk keselamatan, kenapa ya yang dicerminkan itu bahwasannya orang itu harus pasrah aja ketika celakain orang gitu, malah nggak selamat Pak, konyol itu. Habis itu orang-orang yang percaya Yesus itu habis Pak, dicelakai semua. Katanya untuk membawakan keselamatan, kan nggak nyambung Pak. Ya bagi yang percaya gitu loh Pak. Orang percaya, lalu dia memberikan kasihnya tadi, tidak membalas orang yang mencelakai. Udah parah, hancur, lebur, dihantamin orang, diam aja gitu. Malah mendoakan. Ya bagi yang percaya gitu. Bagi yang percaya. Bagi yang percaya loh Pak. Pantesan orang sekarang berpikir dua kali untuk menerima kekristenan kalau kayak bapak gini menjelaskan tentang ajaran kasih itu. Mana ada orang mau Pak? Ada orang mau. Oh ya ada dong. Siapa kan orang mau dicelakai diam aja Pak? Dalam tanda petik, ya kan, yang mau ikut dia gitu loh.
Yang mau ikut dia itu kan Karena dicelakain mati, Pak. Mati, habis jadinya. Enggak, yang tinggalnya orang jahat, Pak. Enggak membuat orang bertobat, enggak. Di mana coba caranya membuat orang jahat itu jadi bertobat dengan cara itu? Ada. Ya ikut dia gitu. Bertobat ikut dia gitu loh. Ikut Tuhan Yesus gitu. Iya, selamatnya di mana gitu. Orang Karena datang karena disebutkan Pak di dalam udah ajaran kami disebutkan, disebutkan. tapi katanya Jadi, Yesus itu dengar membawa Pak, keselamatan. Akulah jalan hidup dan kebenaran gitu. Aku Yesus itu jalan, kebenaran Pak. dan hidup. Iya, akulah jalan. Iya, Yesus kebenaran itu dan jalan. kebenaran. Iya. Oh boleh dong diinjak Jadi ya kalau jalan. siapa yang mau ikut, monggo. Gitu loh, Pak. Kalau dibilang Yesus jalan kebenaran dan hidup, ketika Anda dicelakain orang Anda nggak membalas, orang yang menganiaya Anda kapan dapat kebenarannya, Pak? Dapat kebenarannya. Dan Anda nggak dapat kehidupan, kematian itu. Kematian, Pak. Kalau dianiaya begitu orang paling tahan berapa lama sih dianiaya? Mati, Pak. Tapi itulah Pak, ajaran kami seperti itu, ajaran Kristen seperti itu. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ke umatnya, umat Kristen gitu. Jadi Bapak percaya aja gitu, bahwasannya pengajaran ini dari Yesus, bahwasannya Bapak harus celaka. Padahal dikatakan Yesus datang sebagai penyelamat. Iya. Kok bisa Bapak percaya? Kalau ternyata aplikasinya nggak mungkin menyelamatkan. Kemana aja Bapak selama ini? Bapak selama ini kemana aja menerima pengajaran itu? Tapi Bapak kan tadi sudah saya bilang, kalau Anda dianiaya, Anda itu bukan selamat. Orang yang Yesus sendiri, Yesus sendiri tidak mengajarkan itu, Pak. Yesus sendiri, justru Yesus sendiri mengajarkan untuk membunuh, Pak. Membunuh. Ya. Ada itu, gimana dalilnya? Ada. Bapak punya Bible nggak? Ada. Ada, oke. Bapak buka Lukas 19 pasal 27. Pasal berapa? 27. Bacain yang kencang, Pak. Lukas 19 pasal 27. Pasal 27. Oke, saya bacain ya. Yang kencang, Pak. Oke, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya. Pertanyaannya mana? Pertanyaan apa? Bapak tadi mudeng nggak, Pak? Yesus sendiri mengajarkan untuk membunuh. Kok masih nanya pertanyaannya apa? Gimana sih, Pak? Enggak, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya di sana berapa harga cabai? Gimana sih, Pak? Ini. Baca loh Pak di atas bahwa ini perikopnya. Ada perikopnya. Perikop itu? Perikopnya ada perumpamaan tentang uang mina. Ini ayat perumpamaan atau firman? Iya, perumpamaan. Ini perkataan Yesus bertinta merah, Pak. Perumpamaan ini Bapak. Oh, berarti Yesus berfirman dalam umpama, gitu? Iya, ini perumpamaan itu perikopnya. Keren kali, Pak. Betul, iya. Saya berfirman tapi berumpama. Apa makna perumpamaannya, Pak, yang Bapak pahami di situ? Dengan dia katakan kalau ada yang jadi jangan aku jadi rajanya, bawalah mereka ke hadapanku dan bunuhlah di hadapanku. Apa? Ini mengumpamakan tentang apa, Pak? Jangan ayat 17 iya, itu. Ini mengumpamakan tentang apa, Pak? Tentang perumpamaan ini, saya baca ya dari perikopnya ya. Ya. Nih. Ini saya baca. Perumpamaan tentang uang mina. Tapi panjang nih Pak ya. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan gitu. Dengan suatu perumpamaan gitu. Ya. Maka berkata ia, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru dia kembali. Ya kan?
Akan tetapi orang-orang sebangsa ini membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Gitu. Itu Pak. Gitu. Oh, jadi Yesus itu mengumpamakan, menyuruh ngebunuh gitu ya bagi orang yang tidak percaya kalau dia itu seorang raja gitu. Ya, artinya diumpamakan lah seperti yang itu. Oke. Dari kalau Bapak bersikeras diumpama, Bapak sekarang buka Matius 10 pasal 34. Matius berapa? 10 pasal 34. Matius 10 nomor 34, Pak. Baca yang kencang, Pak. Baca, Pak. Sebentar. Matius 10 pasal 34. 10 nomor 34. 10 ayat 34. Ya. Oke, saya baca ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, di sini yang boleh tanya Pak, apa Pak? Itu apa pedang itu, Pak? Enggak, yang mau ditanyakan apa tuh? Membawa pedang itu untuk apa? Pertanyaannya itu. Kalau bukan untuk damai, membawa pedang itu untuk apa? Itu Yesus membawa pemisahan bagaimana di perikop atas ya saya baca ya. Pelintir Pak ya. Pemisahan. Baca ke berikutnya Pak kalau gitu. Baca ke berikutnya Pak. Membaca Alkitab itu Pak, jangan sepotong-sepotong Bapak. Baca yang berikutnya Pak, bukan yang ke perikop depan. Untuk memisahkan orang tua dari anaknya. Baca Pak. Nomor berapa tuh? Baca seterusnya. Kalau Bapak mau baca, bukan perikopnya aja, coba baca ke bawahnya. Penjelasannya ada. Di ayat 10 tadi, 10. Ya, baca. Ayat berapa tadi? 34, 35. 34. Nah, ayat seterusnya ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang sesi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih baik daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih dari aku, ia tidak layak bagiku. Ya, barang siapa tidak memikul salibnya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku, gitu. Ya, jadi itu ngajarinnya apa? Menyelamatkan apa memisahkan? Mengacaukan atau mendamaikan? Aku datang tidak membawa damai, tapi membawa pedang. Keterangannya berikutnya, untuk mengacaukan hubungan antara sesama manusia. Saya bacanya gitu. Tapi kan di ayat berikutnya kan dijelaskan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku, gitu. Iya, nggak layak, karena kalau berdamai nggak layak, dia nggak bawa damai, Pak. Dia bilang dia sebelumnya, betul. Saya paling suka kalau ada orang Kristen yang memelintir kitabnya sendiri. Saya paling suka. Kita nggak pelintir, itu ada dalilnya kok, gitu. Iya. Saya bacain dalilnya, saya mah Pak. Nggak ada kita melintir. Jelas-jelas di begitu ayatnya, nggak ada yang melintir kita Bapak. Iya, berarti kalau misalkan pengen mengikuti Yesus harus memusuhi orang tua dan anaknya gitu loh Pak. Bener nggak itu ajarannya begitu Pak? Bener lah, tertulisnya kayak gitu ya udah, imani aja. Setuju Pak ya?
Pengajarannya bukan kasih berarti Pak, mengacaukan, bukan damai tapi membuat kacau balau. Kacau. Enggak lah. Loh itu Jelas tadi kok. bagaimana Bapak bisa menerjemahkan ayat itu jadi sebuah hal kedamaian? Kalau Bapak bilang membawa damai, Bapak menentang Yesus. Dia bilang aku datang bukan untuk membawa damai. Anda percaya? Berarti Bapak nggak mengikuti ajaran kasih kalau mengikuti Yesus. Nggak mengikuti ajaran Yesus. Yesus menyuruh perang, Pak. Yesus nyuruh ngebunuh, Pak. Sedangkan Bapak tadi ngomong kasih, 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 dan kasih. Apanya yang kasih, Pak? Tadi udah dijelaskan di ayat tadi itu. Ya, berarti ayat ini salah kalau gitu. Berarti apa yang dikatakan Yesus salah? Nggak salah, nggak ada salah itu. Ya udah, berarti bukan kasih. Kalau nggak salah gimana sih, Pak? Ribet amat. Mau yang lain lagi Pak? Masih banyak Pak. Kalau mau yang lain lagi juga. Banyak Pak. Saya suka loh kalau diskusi sama kayak Bapak ini, kita yang membacakan, Bapak yang memelintir. Saya paling suka. Oh, kita nggak ada melintir Bapak. Nggak ada di pelintir kan. Ayatnya tertulis begitu, tapi Bapak seakan-akan menolak perkataan Yesus. Perkataan Yesus tadi, kalau mereka tidak mengikuti aku atau tidak percaya aku sebagai rajanya, maka bawalah mereka kemari. Penggalah mereka, bunuhlah mereka di depan mataku. Sadis. Tapi tadi kan dijelaskan itu perumpamaan. Ini perkataan Yesus loh, tulisan merah Pak. Iya, tapi itu perumpamaan. Oh, berarti Yesus berfirman dalam umpama gitu? Ya ada yang perumpamaan gitu. Oh, ada perumpamaan. Saya berfirman supaya tetapi berumpama loh. Ini gini gitu maksudnya. Iya, supaya jangan orang berbuat lagi seperti itu gitu, berbuat jahat gitu. Ada. Seperti yang supaya tadi tidak berbuat jahat, maka mereka dibunuh gitu. Bukan dibunuh. Loh, ini tulisannya dibunuh loh. Iya, itu perumpamaan. Yang di Lukas tadi itu perumpamaan loh Pak. Oh, maksudnya ngebunuh rohani gitu. Kang, kalau perumpamaan tadi kan dia udah ngejawab, itu dia ngomong siapa yang tidak memikul salib Yesus berarti tidak ikut ajarannya. Sekarang salib Yesus di mana Pak? Ya? Sekarang salib Yesus di mana emang? Salib Yesus. Di hati kita masing-masing. Aduh, harus dioperasi dong Pak. Dioperasi. Salib kan kayu Pak, masa di hati disimpannya? Ngadi-ngadi. Itu kan simbol itu akan simbol. Berarti bener Kang, Yesus nggak disalib berarti. Iya, simbol itu. Berarti Yesus nggak disalib ya kan? Itu simbol kekristenan gitu. Enggak, tapi Yesus nggak disalib kan berarti? Hah? Nggak disalib Yesus kan? Disalib. Pak itu kata simbol. Gimana sih Bapak tanyakan salib itu gini apa? Pak, gini Pak. Kapal Titanic itu kan waktu itu kan dia tenggelam Pak. Itu bukan simbol, emang ada kapal Titanic. Nah saya tanya salib Yesus, itu Yesus disalib nggak? Kok nggak ada salibnya? Nggak ada salibnya? Ada itu. Di mana? Ada itu di apa? Di Yerusalem itu ada. Nggak ada Pak. Di mana Pak ada? Ada. Kalau Anda ke Yerusalem ada itu. Nggak ada Pak. Mana ada salib Yesus Pak? Ada. Saya lihat pernah. Waktu saya ke Tarutung, saya lihat salib gede banget. Nah, di Tarutung ada. Ada. Ya. Berarti salib itu lambang apa Pak? Simbol ya Pak ya? Simbol doang, simbol. Simbol ya. Coba Bapak buka
Galatia 3 pasal 13, Pak. Saya pikir ginilah apa namanya. Ya enggak, dibuka dulu Pak. Jangan saya pikir, dibuka dulu Pak. Biar enak Pak. Apa tuh? Galatia 3 pasal 13 Pak. Galatia 3 pasal 13. Galatia 3 ayat pasal 13. 13. Saya bacain? Bacain Pak, yang kencang. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Dia. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan saya, siapa orang yang berani-berani mengutuk Tuhan? Udah itu berani. Siapa yang berani mengutuk Tuhan? Ya, tulisannya. Enak ngerokok nih. Oh, kita juga ngerokok nih. Sambil ngerokok ya, Kang ya? Iya. Mantap. Sambil dijawab, Pak. Siapa yang berani mengutuk Tuhan? Nggak ada Pak. Lah, baca lagi Pak, ulangi lagi. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang berani-beraninya mengutuk Yesus? Yang terkutuk di kayu salib ini siapa disebutkan Pak? Nggak disebutkan Kristus. Yesus? Kristus. Wah, bukan. Baca dari awal. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, orang yang tergantung di kayu salib ini adalah si Kristus. Jabatan Kristus itu nggak ada lagi, cuma dipegang oleh Yesus. Emang ada lagi jabatan Kristus lain? Lanjutannya di Efesus 2:15. Lanjutannya Efesus 2:15. Woi, ya, siapa yang berani-berani mengutuk Yesus? Kurang ajar tuh orang. Tuhan kok dikutuk. Siapa yang nulis Galatia 3:13 tuh Pak? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Pertanyaan saya, siapa yang berani-berani mengutuk Tuhan? Itu aja pertanyaannya, nggak usah melebar ke Abraham lah, ke Adam lah, ke segala macam lah, nggak usah melebar. Iya begini Akang, nggak boleh satu ayat-ayat itu di itu. Jadi kalau Alkitab itu ya harus berurutan gitu, tidak sepenggal gitu. Jadi memaknai Alkitab itu Akang nggak bisa. Ini Galatia 3 pasal 13 tentang apa menurut Bapak? Ya. Tentang apa? Galatia 3 ini. Rokok saya mana Pak? Oh ini ada. Saya lupa rokok. Oh, rokok sambil merokok Pak, sambil merokok. Cukup rokok. Nah saya bertanya balik ini,
Menurut pemahaman jawab dulu, si Akang, kok bertanya balik. Loh, enggak, menurut pemahaman Akang gimana tuh? Menurut pemahaman saya, ada Tuhan yang tergantung di kayu salib, terus ada yang mengutuk. Yang nulis ngutuk itu siapa yang nulis, Pak? Sebab setelah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Siapakah orang yang tergantung di kayu salib? Buka alineya pertama, Kristus. Yang punya jabatan Kristus, gak ada lagi selain Yesus. Gitu loh Bang. Coba Abang pahami, resapi ayat ini ya. Kalau butuh napas buatan silahkan ke Bang Bejo. Ya, tapi gini lah. Tapi di pemahaman Anda itu Yesus kan? Yang yang digantung di kayu salib. Betul. Ya. Betul ya? Betul. Ya. Ada lagi, Pak? Ya, tetapi di agama di agama Muslim Yesus tidak digantung di kayu salib gitu. Ya, diselamatkan. Ya. Tapi itu kan nggak dalam Bible, Pak. Ini saya tulisan dalam Bible, keterangannya tentunya yang dalam. Anda jelaskan yang nggak apa-apa, kalau mau cari remis nggak apa-apa, biar dijawab aja. Kalau di Islam, Nabi Isa tidak disalib, tapi diselamatkan. Ya, tetapi si Akang membenarkan bahwa Yesus disalib gitu loh. Bukan. Ya, benar. Nah, di Bible. Jadi gini Pak, kalau pengen dijelasin sama saya gini. Yang diselamatkan itu adalah Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Yang diserupakan dengan Nabi Isa itu yang disalib. Paham nggak maksudnya kemana? Ya tapi tadi si Akang meyakini bahwa yang disalib itu Yesus. Betul. Ya, berarti yang tadi kontraproduktif dong sama yang tadi gitu loh. Yang mana? Yang disalib kan Nabi Isa, Pak. Bahwa tadi yang Isa itu tidak digantung gitu, diserupakan. Gitu. Diselamatkan. Bisa enggak? Yesus diselamatkan kan gitu. Betul. Ya kan? Ya, yang digantung di kayu salib siapa? Yesus. Ya Yesus, bukan Nabi Isa. Gimana sih? Maka tadi udah saya ingatkan Pak, itu di Bible tulisannya. Oh, cari remis ya? Nggak bisa. Kalau di dalam Quran nggak ada Yesus, Nabi Isa dia. Beda Pak. Nah, menurut Al-Quran, Nabi Isa itu diselamatkan, diganti sama yang diserupakan. Tidak disebut namanya siapa yang diserupakan, karena apa? Nggak penting. Cuman, yang diserupakan ini disebutnya di dalam Bible. Siapakah itu? Siapa Pak? Namanya? Kalau di dalam Alkitab ya Yesus. Yesus. Yang diserupakan itu Yesus. Bukan diserupakan Pak. Nah, kalau Bapak tadi mau cari remis, merujuknya ke Nabi Isa, ya, mau nggak mau yang diserupakan. Karena apa? Nabi Isa yang diselamatkan. Beda itu ya. Beda pemahaman ya. Beda. Ya, nggak ketemu. Nggak bakal ketemu. Jadi siapa yang mati terkutuk di kayu salib? Menurut keyakinan kami, dia disalibkan. Gitu. Menurut mati terkutuk di kayu salib siapa? Menurut si Akang tadi yang disalibkan itu adalah yang diserupakan. Kan nggak ketemu dong, kan diskusinya kan gitu. Jadi yang mati terkutuk di kayu salib siapa? Yesus yang disalib gitu. Yesus yang terkutuk. Udah jelas berarti ya? Pemahaman kita berbeda, Akang. Katanya kencing. Hah? Ya beda lah. Beda. Beda gitu. Tapi saya boleh bertanya? Akang. Boleh. Satu pertanyaan 30.000. 30.000. Saya nambah deh 2 kali lipat deh. Dua apa? 2 kali lipat nanti saya bayar. Bagi dua kan. Di pemahaman, maaf ya, kita diskusi nih, bukan menyudutkan gitu ya.
ya, mengejutkan. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nah, perempuan itu katanya setengah akal gitu. Iya Pak ya. Kata siapa? Kata siapa? Di hadis, di mana tuh hadis hadis Muslim hadis Bukhari 1462. Baca lagi Pak. Coba dibaca Pak. Isinya nggak begitu. Coba. Kalau bahasa itunya saya nggak itu gitu ya. Hai Pak Gandrung, apa kabar? Waduh, udah lama saya nggak ngobrol sama Pak Gandrung. Iya. Makanya dibaca dulu Pak. Salah tuh Bapak pendapatnya. Dibaca dulu supaya Bapak nggak salah. Baca dulu supaya Bapak salah itu. Bapak belum baca sih, salah makanya. Enggak, apa namanya? Di Bukhari 1462 ya. Nah, baca isinya Pak, baca aja, biar nggak salah baca. Bahwa perempuan katanya setengah akal gitu ya, dari laki-laki. Nggak begitu, tulisannya nggak begitu, jangan dirusak Pak. Ini namanya baru framing, karena yang nggak ada dibuat gitu. Itu framing namanya. Kalau yang ada dibaca dulu, jelas dia. Enggak, Pak Bejo. Bapak salah di mana? Enggak. Bapak salah, Bapak salah. Boleh Anda mengatakan saya salah gitu ya. Salah, tapi coba benarkan saya di mana. Makanya saya bilang baca. Jadi kalau Bapak baca, nggak perlu nanti saya banyak kali untuk menjelaskannya. Bapak bisa paham. Baca aja Pak. Enggak, itunya saya kurang paham ya. Tapi, enggak, itu kan bahasa Indonesia yang Bapak baca. Bahasa Indonesia juga bisa dibaca Pak. Bapak bisa buka tadi Bukhari sekian. Bapak buka, baca Pak. Anda salah itu. Ya, coba Pak Bejo meluruskan lah bahasanya gitu. Kalau bahasanya Anda jelaskan dengan cara ini ya, saya nggak minat saya untuk menjelaskannya karena Anda nggak mau bacanya. Ngapain? Belajar Pak, belajar. Kali kalau mau mengetahui itu, Bapak baca dulu. Dasarnya Bapak bertanya itu jelas dulu, kuat dulu. Supaya terlihat itu Bapak itu cerdas bertanya pun. Coba dibaca. Situ katanya apa? Saya nggak bisa bahasa Arab Pak. Bahasa Tapi Indonesia saya mohon Pak, yang bahasa Indonesianya ada. Supaya enggak maksud saya supaya diskusi kita bagus gitu loh. Kalau gitu abaikan aja. Kalau gitu berarti nggak jadi yang lain aja ganti pertanyaannya. Saya nggak berminat menjelaskan yang Bapak nggak mau bacanya. Silakan Pak, yang lain aja kalau gitu. Buat apa saya jelaskan yang Bapak nggak mau bacanya gitu? Cuma itu mah. Ya udah cukup lah kalau gitu loh Pak. Kita diskusi nggak mau di apa namanya, hostnya nggak mau mengarahkan supaya diskusinya bagus gitu. Nah, saya diem loh dari tadi Pak. Iya, hostnya aturannya kan jadi apa sih namanya, moderator Ya lah udah ya. Pak, Moderator, saya ya. terangkan tentang hadis yang Bapak bawa ya Pak ya. Iya. Boleh? Oke ya. Di hadis Bukhari ya, Bukhari Muslim ya Pak ya. Kenapa perempuan kurang akal ya? Saya bacain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai kaum perempuan, bersedekahlah dan perbanyak istighfar, karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum perempuan. Seorang perempuan bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, karena kalian kerap kali melaknat dan tidak mensyukuri kebaikan suami. Aku melihat kalian kurang akal dan agama tidak sanggup mengalahkan akal laki-laki. Itu Pak. Jadi ini bagi perempuan-perempuan yang suka melaknat suami atau tidak setia kepada suaminya. Itu Pak. Jadi nggak ada kata-kata setengah tadi, nggak ada Pak ya? Nggak ada. Setengah nggak ada kan? Ini hanya akal ya. Nggak ada Pak. Ya. Nggak ada kata-kata itu. Di mana ada? Nggak ada kan? Coba akan lagi. Maksudnya ini tuh kurang gini Pak. Bacanya dia. Maksud Rasulullah di sini kurang dalam hal agamanya Pak. Kurang dalam hal agamanya. Betul itu. Kurang dalam hal mengkaji agamanya atau mendalami agamanya. Ya, jadi Bapak udah tahu ya Pak ya, hadis yang disebarkan oleh orang-orang yang menghujat Islam itu digunakan kata-kata yang framing, yang nggak ada. Jadi jangan diikuti Pak. Kalau mau ikut bodoh dengan mereka teruslah. Tapi kalau mau dinilai lebih cerdas, nah, baca dulu supaya jangan salah Pak. Itu tadi saya suruh Bapak baca.
Kan jadi lucu Bapak jadinya. Kalau Bapak baca tadi Bapak nggak lucu Pak, karena Bapak mau belajar tadi. Iya. Jadi Bapak terlihat lucu nih, udah tua tapi kayaknya nggak bijaksana gitu. Maaf ya, saya mungkin lebih muda mungkin ya, mengarahkan lebih bijaksana. Maaf aja. Sudah saya jawab, Pak. Oh begitu. Itu saya bingung Pak, dapat ayat seperti ini loh Pak. Wah ini saya masih kebingungan nih, makanya kemarin saya bertanya juga tuh ke Pak Norse ya, Norses Sigondrong dari Bangka Belitung. Ini nih yang pinggir Bapak ini penginjil Pak. Pak Donald, Yesus itu diangkat ke langit itu ke langit apa ke surga ya? Ke surga ya menurut kalian ya? Ke surga ya. Itu ada saksinya Pak? Ada murid-muridnya. Oh, murid-muridnya ngelihat gitu ya? Yesus terangkat ke surga dan duduk di surga ya Pak? Iya. Berarti surga Bapak cebol dong kelihatan dari bawah Pak? Surga Bapak cebol dong kelihatan dari bawah? Oh enggak. Loh, itu buktinya murid-muridnya bisa lihat loh. Aduh, Yesus duduk di surga. Terangkat gitu. Itu murid-muridnya Yesus ngelihat Yesus kemana itu larinya? Ke surga. Ke surga. Berarti kelihatan kan surga dari bawah kan? Oh enggak, surga nggak kelihatan Pak. Lah itu buktinya Bapak ngomong terangkat ke surga katanya. Murid-muridnya lihat. Iya terangkatnya. Iya kan? Terangkat dia naik ke surga gitu. Nggak terlihat sampai ke surga gitu loh Pak. Muridnya nggak sampai ke surga gitu. Kirain lihat sampai ke surga. Terus tahu dari mana dia terangkat ke surga? Jangan-jangan salah itu Google Map-nya, jadi belok dia ke neraka gitu Pak. Ya oke, nggak apa-apa, saya ikutin Pak. Ini pemahaman Bapak. Saya tidak mau campur tangan ke urusan Bapak ya Pak ya. Saya nggak bakal itu. Umur berapa tahun Pak itu Pak? Ini bingung juga saya. Aduh, benar-benar bingung. Umur berapa tahun Pak berangkat ke surganya Pak? Umurnya? Umur Yesus maksudnya? Iya. Ya kalau umur Yesus kan 33 tahun. Terangkat ke surganya umur 33 tahun, keren, mantap. Kita buktikan. Yesus itu terangkat ke surga umur 33 tahun atau umur berapa tahun ya? Bapak buka Daniel 7 pasal 9 dan bacakan Pak. Saya mau nyedot rokok. Berapa? Daniel 7 pasal 9. Dipelintir juga nggak apa-apa Pak? Oh enggak. Oh iya. Mantap. Daniel 7 pasal 9. Aku bacain ya. Ya. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Nah, ini yang umur 33 tahun kemana Pak? Kok ngilang Pak? Diganti sama yang lanjut usianya Pak. Aduh, pusing saya Pak. Bingung saya ini kemana nyari yang umur 33 Pak? Gak ada. Digantiin sama yang udah ubanan. Aduh, pusing. Habis kali kena kobaran api tadi. Aduh. Api berkobar Bang, habis kali. Iya, bingung saya Pak. Aduh, gimana ini? Pengen nangis saya, oi. Aduh, benar liar aing Pak. Pusing saya Pak mikirinnya ini. Yang benar yang mana? Yang 33 tahun yang udah tua Pak.
duduk di kursi Iya. roda lagi. Aduh, yang Jadi duduk gini di ya, kursi Pak. roda menurut Bapak itu orang yang pandai berjalan atau yang lumpuh, Pak? Jangan lari ke situ, Pak. Nanti dianggap memujudkan. Akan, maaf ya Kak. Siap. Jadi seperti Aduh, tadi saya Bebe jelaskan nelpon. tadi itu, ya, apa? Kita membaca Alkitab itu tidak sepotong-sepotong. Saya nggak pernah motong Jadi- kitab, Pak. Enggak, itu kan tadi si Akang kan hanya menjelaskan dari satu ayat. Gitu. Jadi kalau membaca Alkitab itu harus runut. Saya udah baca dari kejadian, keguguran, kehamilan, kecelakaan, sampai ke mana lah saya baca, Pak, semua, Pak. Udah tamat saya, Pak, baca. Oh, Tamat ya, bukan tamat ya, lagi Pak, ya. satu perikop, Pak. Gimana sih? Oh gitu Pak ya. Iya. Gimana sih, Bapak? Berarti lebih pintar siapa dari kita lah. Saya, Pak. Memangnya Bapak bisa temukan keterangan seperti itu di bagian mana lagi dari Bible, Pak? Ada lagi? Kayaknya nggak ada, Pak. Gimana Pak Bejo? Yang menjelaskan tentang keadaan di surga seperti itu di bagian Bible mana lagi ada? Emang ada? Iya, itu saling terkait Pak Bejo. Jadi kan Yang mana? Di mana ada penjelasan berikutnya? Di mana ada penjelasan lain tentang itu? Tentang kondisi di surga yang duduk bertahta? Di mana ada? Ada lagi? Jadi Ya. penjelasan itu bukan asal ngambil satu ayat, bukan. Ini tentang yang Bapak di surga usianya berapa. Yang berkaitan dengan usianya tadi di sini lanjut usia, duduk di kursi roda, rodanya berapi-api, ya itu yang ada. Yang lain di mana, Pak? Ada lagi? ya saya belum Pak ya. Mohon maaf tidak semua saya itu ya. Jadi bukan mencomot, Pak, tapi memang yang dibahas mengenai itu dan itulah ayat yang ada. Kalau nggak mau bilang mana? Tapi saya mencoba menjelaskan hal yang demikian ya. Tapi yang walaupun misalnya saya ngakuin lah kurang pemahaman ya, kurang pemahaman dari apa itu. Tetapi kalau kami diajarkan untuk membaca itu harus runut gitu. Jadi saling berkaitan gitu loh. Gitu. Itu akan Pak Bejo. Iya. Nggak sering dengar Ya, sih, Pak, saya mah tidak mau memelintir ya, Pak ya. Cuma membacakan doang ya, Pak ya. Mohon maaf kalau misalkan ini menyakitkan atau salah, ya salahin aja Bible ya, Pak ya. Jangan salahin saya, Pak. Saya hanya membacakan, Pak. Tapi ini ada yang aneh lagi loh, Pak. Beneran, saya serius loh, Pak. Sumpah. Ada lagi satu lagi, Pak. Apa mau denger nggak, Pak? Apalagi Kak? Ada, Pak. Satu lagi, Pak. Wah, asli ini mah. Pasti cetar memahana, Pak. Aduh. Terakhir ya. Terakhir. Oh. Ya, terakhir lah. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Pak. Ya. Yang pada mulanya itu Yohanes ya, Pak ya. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya, Pak ya. Ya. Tapi kok ada yang pada mulanya lagi loh, Pak? Bapak tahu nggak? Ada dua loh pada mulanya, Pak. Apa tuh? Yang satu Yohanes 1 pasal 1, yang satu Kejadian 1, Pak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang benar ini yang pada mulanya Yohanes apa yang pada mulanya yang Kejadian? Ya pasti Kejadian dong. Kejadian. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakannya lewat apa? Firman. Sedangkan firmannya belum diciptakan di Yohanes 1 pasal 1. Ayo. Bingung. Nangis. Enggak bingung loh, Pak. Jadi kan apa namanya, penciptaan itu kan Kejadian tadi pertama kan gitu ya. Ya, Kejadian. Nah, udah lanjut sama Pak Bejo dulu. Gimana? Ya lanjut Pak. Silakan Pak. Nah, Tuhan menciptakan alam bumi di Kejadian kan. Kejadian. Nah, sementara Yohanes itu kan setelahnya gitu loh, setelah itu. Jadi mana yang pertama? Ya Kejadian loh, Pak. Gitu.
Tetapi menciptakan apa itu adalah firman Allah gitu loh, langit dan bumi. Nah, Gitu. jadi mana yang duluan kalau gitu? Ya, Keterangan penciptaan. dari Penciptaan, kejadian kitab perjanjian lama pada mulanya itu Allah menciptakan. Tapi pada keterangannya Yohanes pada mulanya itu firman, Pak. Yang duluan firmannya apa Allahnya? Jadi ada dua keterangan tentang pada mulanya, yang mula-mula. Firman, Sama di dalam Bible yang sama. Kalau firmannya duluan, firman itu dari mana? Apa jadinya firman dari itu? Allah Pak? sendiri, dari Allah sendiri. Tuhan berfirman, gitu. Allah berfirman. Apa bisa ada firman ya kalau Allahnya nggak ada? Firman itu kan Allah itu sendiri, Pak Bejo. Kalau dikatakan pada mulanya, Pemahaman kami ya, pemahaman kami loh Pak Bejo ya, pemahaman kami ya. Gitu. kan ada itu segala sesuatu ya tercipta karena Dia.